Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang saya hormati Ibu dosen Bu Rabiatul Adawiyah yang kami hormati dan kami sayangi. Adapun di sini saya atas nama Hamidi, mahasiswa STAIS Siti Hadijah, Sekolah Tinggi Ilmu Agama Islam Siti Hadijah, Moratewe, akan mengemukakan sebuah cerita Nabi Ibrahim alaihissalam tentang beberapa cerita Nabi Ibrahim. Jadi sebagai bahan mata kuliah materi pendidikan akidah akhlak. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Di sini nak menceritakan sebuah cerita Nabi Ibrahim alaihissalam pada saat beliau itu mencari Tuhan. Pada Nabi Ibrahim itu dilahirkan di keluarga penyembah berhala. Ia meyakini bahwa tak mungkin berhala itu berhak disembah. Ada yang lebih berhak disembah, yaitu Tuhan yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hanya saat itu Ibrahim belum memahami dengan sepenuh hati. Karena itulah Ibrahim banyak melakukan perenungan, memikirkan tentang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Ibrahim mencari Tuhannya, banyak melakukan pengamatan dan perenungan atas kejadian di alam sekitarnya. Ia sering melakukan perenungan dengan berkhalwat. Berkhalwat itu menyepi. Jadi menyepi dan merenungkan keberadaan Allah Subhanahu wa Ta'ala di tempat yang tenang. Suatu saat Nabi Ibrahim ini memandang langit malam. Jadi dipandangnya langit yang pada malam hari. Dipandangnya. Apa yang terjadi? Setelah dia melihat bintang yang bersinar amat indahnya, ia berkata, "Apakah bintang ini Tuhanku?" Tanya Ibrahim itu dalam hatinya. Bertanya, apakah bintang ini Tuhanku? Akan tetapi setelah dia melihat bintang itu, bintang itu terbenam. Bintang itu tenggelam. Ibrahim menolak untuk bertuhan kepada yang terbenam. Kemudian pada saat yang lain lagi, Nabi Ibrahim melihat bulan yang bersinar, bulat terang benderang di langit yang malam juga. Di malam berikutnya kayak gitu, melihat bulan terang benderang di langit, lalu bertanya dalam hatinya lagi, apakah bulan ini Tuhanku? Tanya Ibrahim. Namun bulan yang bersinar terang indah itu akhirnya meredup dan menghilang dari langit. Ya, sekali lagi Ibrahim menolak
untuk bertuhan kepada yang meredup atau menghilang. Pada saat yang lain, Nabi Ibrahim alaihissalam melihat matahari. Ini siang hari lagi. Melihat matahari, inikah pasti Tuhanku, bilangnya. Karena dapat menyinari seluruh dunia dan ini yang paling besar. Nah, demikian pikir Nabi Ibrahim. Namun apa? Namun matahari pun terbenam. Tenggelam matahari di ufuk barat. Aku tidak mau, bilang Nabi Ibrahim, bertuhan kepada yang terbenam. Akhirnya Nabi Ibrahim berkesimpulan apa? Bahwa ia hanya bertuhan kepada Allah Subhanahu wa taala yang Maha Pencipta. Allah Subhanahu wa taala lah yang menciptakan langit dan bintang, bulan, matahari, dan bumi, dan seluruh alam semesta ini. Dan alam ini Nabi Ibrahim sekali-kali dia tidak mau mempersekutukan Allah dengan sesuatu yang lain seperti berhala, menyembah patung. Maka dasar inilah Nabi Ibrahim, atas dasar inilah Nabi Ibrahim selalu mengajak kepada ayahnya untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala. Karena ayahnya ini adalah abdi penyembah patung. Azar adalah nama bapaknya atau nama ayahnya, itu penyembah patung. Nabi Ibrahim itu mengajak ayahnya untuk menyembah Allah agar berhenti membuat patung. Namun ayahnya tetap bersikeras, artinya tetap menyembah patung dan membuat patung-patung berhala. Pada saat itu Nabi Ibrahim berpikir bagaimana cara memusnahkan itu patung-patung itu. Akhirnya terbetiklah di suatu rencana di benak Nabi Ibrahim suatu cara untuk memusnahkan patung berhala itu. Ini ketika raja dan pasukannya Namrud, itu raja saat itu, dalam ruangan, tidak ada dalam ruangan atau tempat ibadah mereka. Jadi mereka, Nabi Ibrahim ini masuk ke dalam ruangan tempat-tempat berhala tadi, ruangan ibadah para mereka yang menyembah patung berhala. Jadi dimasuki oleh Nabi Ibrahim. Apa yang terjadi? Satu persatu Nabi Ibrahim kemudian dihancurkannya itu patung berhala. Satu persatu dihancurkan. Semua patung berhala menjadi sesembahan masyarakat itu hancur. Kecuali satu nanti ditinggal. Akan tetapi ketika hampir semua berhala itu dihancurkan dengan sangat cerdiknya. Jadi Nabi Ibrahim itu dipikir dengan kecerdikannya. Nabi Ibrahim menyisakan satu patung berhala yang paling besar. Jadi paling besar ditinggal. Kapak miliknya yang digunakan untuk menghancurkan patung berhala diletakkannya pada bahu patung yang paling besar itu. Dengan demikian seakan-akan patung yang paling besar itulah yang menghancurkan patung-patung berhala yang lainnya. Jadi kejadiannya setelah dimasuki Nabi Ibrahim, dihancurnya itu patung-patung berhala sesembahan mereka, Raja Namrud dan pasukannya dan pengikutnya. Lalu apa yang terjadi? Setelah mereka masuk ke tempat ibadah mereka melihat Tuhan
Tuhan-Tuhan berhala mereka hancur berantakan. Raja Namrud yang baru pulang dari perjalanan, yang asalnya keluar itu dari tempat ibadah yang tidak tahu menahu, dari perjalanan menjadi amat marahnya. Akhirnya dipanggilnya pemuda yang bernama Ibrahim. Jadi Nabi Ibrahim ini dipanggil untuk ditanyai tentang siapa yang menghancurkan Tuhan mereka, Tuhan yang mereka puji. Ketika ditanya, Ibrahim dengan cerdiknya menjawab, tanyakan saja pada berhala, bilang Nabi Ibrahim. Tanya sama berhala yang besar itu. Barangkali dia menghancurkan patung-patung yang kecil. Mendengar jawaban Nabi Ibrahim, Raja Namrud untuk diam sambil memendam amarahnya. Kenapa? Jujur juga, benar juga. Lalu bagaimana mungkin patung bisa berbicara, bilangnya. Jadi tak mungkin bagi dirinya menanyakan kepada patung itu, geritik itu dalam hati Namrud. Bagaimana itu mungkin patung bisa bicara? Tak mungkin dirinya menanyakan kepada patung itu. Sebenarnya raja tak bisa menghukum Nabi Ibrahim, karena kecerdikannya itu. Namun kebanyakan dari warga Raja Namrud telah lupa kepada Allah, mendesak agar Nabi Ibrahim itu dihukum. Dihukum mati. Mereka yang marah mengusulkan agar hukuman mati itu dilakukan dengan cara membakar Nabi Ibrahim alaihissalam. Jadi dihukum, Nabi Ibrahim ini dihukum hidup-hidup. Jadi hukumannya pun akhirnya dilaksanakan. Ringkas cerita, subhanallah, karena kehendak dan lingkungan Allah, ringkas cerita, Nabi Ibrahim selamat. Jadi Nabi Ibrahim itu dibikinkan kawah, lalu habis dibikinkan kawah api itu, lalu Nabi dilempar ke kawah itu, lalu Allah Subhanahu wa taala berfirman, ketika itu kan Nabi Ibrahim dilempar ke kawah yang berapi. Lalu Allah berfirman dalam Al-Quran, Qulna ya naru kuni barda wa salaman ala Ibrahim. Yang artinya, kami Allah Subhanahu wa taala berkata, hai api, hendaklah dingin dan selamatkan atas Nabi Ibrahim alaihi salam. Quran surah Al-Anbiya ayat 69. Jadi mungkin sampai di sini dulu sedikit cerita Nabi Ibrahim alaihissalam. Atas nama saya Hamidi, mahasiswa Sekolah Tinggi Ilmu Agama Siti Khadijah Moratewe, atas kekurangan dan kehilapan saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.